Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Baisa Songko, NIM 1021221189, manajemen kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang UTS akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan letak-letaknya debit dan kredit. Harta misal bertambah letaknya di debit, misal berkurang letaknya di kredit. Utang misal bertambah letaknya di kredit, misal berkurang letaknya di debit. Modal misalnya bertambah letaknya di kredit, misal berkurang letaknya di debit. Pendapatan kalau bertambah letaknya di kredit, kalau berkurang letaknya di debit. Beban kalau bertambah letaknya di debit, kalau berkurang letaknya di kredit. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Pada tanggal 1 Oktober, kas masuk ke debit sebesar 2000, modal masuk ke kredit sebesar 2000. Pada tanggal 2 Oktober, kas masuk ke debit sebesar 5000, piutang usaha masuk ke kredit sebesar 5000. Pada tanggal 2 Oktober, beban peliputan profil bisnis masuk ke debit sebesar 300, kas masuk ke kredit sebesar 300. Pada tanggal 2 Oktober, beban internet kantor masuk ke debit sebesar 70, beban lain-lainnya juga masuk ke debit sebesar 70, kas masuk ke kredit sebesar 100 dikarenakan beban internet kantor ditambah beban lain-lainnya. Terus pada tanggal 2 Oktober, beban sewa kantor masuk ke debit sebesar 100, kas masuk ke kredit sebesar 100. Pada tanggal 3 Oktober, sewa kendaraan biaya di muka masuk ke debit sebesar 1200, kas masuk ke kredit sebesar 1200. Pada tanggal 4 Oktober, kas masuk ke debit sebesar 4000, pendapatan diterima di muka masuk ke kredit sebesar 4000. Pada tanggal 6 Oktober, peralatan kantor masuk ke debit sebesar 1000, utang usaha masuk ke kredit sebesar 1000. Pada tanggal 7 Oktober, beban iklan masuk ke debit sebesar 100, kas masuk ke kredit sebesar 100. Pada tanggal 8 Oktober, beban iklan masuk ke debit sebesar 300, kas masuk ke kredit sebesar 300. Pada tanggal 9 Oktober, kas masuk ke debit sebesar 8000, terus piutang usaha masuk ke debit sebesar 2000. Pendapatan jasa pembuatan web masuk ke kredit sebesar 10.000 dikarenakan kas ditambah piutang usaha, jadinya 10.000. Pada tanggal 10 Oktober, beban peliputan profil bisnis masuk ke debit sebesar 200, kas masuk ke kredit sebesar 200. Pada tanggal 11 Oktober, kas masuk ke debit sebesar 7.000, pendapatan jasa pembuatan software masuk ke kredit sebesar 7.000. Pada tanggal 12 Oktober, beban sewa platform virtual masuk ke debit sebesar 200, kas masuk ke kredit sebesar 200. Pada tanggal 15 Oktober, beban gaji masuk ke debit sebesar 150, kas masuk ke kredit sebesar 150. Pada tanggal 16 Oktober, kas masuk ke debit sebesar 10.000, pendapatan jasa pembuatan web masuk ke kredit sebesar 10.000. Pada tanggal 20 Oktober, utang usaha masuk ke debit sebesar 300, kas masuk ke kredit sebesar 300. Pada tanggal 23 Oktober, kas masuk ke debit sebesar 3.000, utang usaha masuk ke debit sebesar 2.000, pendapatan jasa pembuatan web masuk ke kredit sebesar 5.000 dikarenakan kas ditambah piutang usaha. Pada tanggal 25 Oktober, beban internet kantor masuk ke debit sebesar 200, beban lain-lainnya masuk ke debit sebesar 100, kas masuk ke kredit sebesar 300 dikarenakan beban internet kantor ditambah beban lain-lainnya. Pada tanggal 28 Oktober, beban listrik, air, internet masuk ke debit sebesar 400, kas masuk ke kredit 400. Pada tanggal 30 Oktober, beban gaji masuk ke debit sebesar 150, kas masuk ke kredit sebesar 150. Pada tanggal 30 Oktober, kas masuk ke debit 4.000, pendapatan jasa pembuatan software masuk ke kredit sebesar 4.000. Pada tanggal 30 Oktober, perlengkapan masuk ke debit sebesar 500, utang usaha masuk ke kredit sebesar 500.
pada tanggal 31 Oktober price letak di debit sebesar 1.500, kas di kredit bertambah 1.500. Jadi jumlahnya debit dan kredit 53.800. Hasilnya balance. Di sini saya akan menjelaskan buku besar. Buku besar itu pengelompokan akun-akun yang sama. Pada ini saya akan menjelaskan tentang kas. Kas diambil dari kas-kas yang lain pada tanggal 1 Oktober. Saldo akhirnya di debit 9.000 didapat dari bulan lalu. Terus pada tanggal 1 Oktober kasnya di debit ditambah jadi 11.000. Terus pada tanggal 2 Oktober kasnya di debit ditambah jadi 16.000. Pada tanggal 2 Oktober kasnya di kredit 300. Saldo akhirnya di debit dikurang jadinya 15.700. Pada tanggal 2 Oktober kasnya di kredit 100. Saldo akhirnya di debit berkurang menjadi 15.600. Itu dikarenakan kredit ketemu dengan debit jadi dikurang. Dan seterusnya pun juga begitu. Misal kayak piutang usaha pada tanggal 1 Oktober piutang usahanya di debit 6.000, saldo akhirnya di debit 6.000. Pada tanggal 2 Oktober piutang usahanya di kredit 5.000, saldo akhirnya di debit 1.000, jadi 1.000 dikarenakan 6.000 dikurangnya 5.000. Di sini saya akan menjelaskan neraca saldo. Kas di debit 46.700 didapat dari buku besar. Piutang usaha di debit 500 didapat dari buku besar tadi. Terus ini pada utang usaha di kredit 1.500 didapat juga dari buku besar tadi, dan seterusnya ditambah debit ditambah debit semuanya, terus kredit ditambah kredit semuanya, dari jumlahnya di debit 63.620, di kredit 63.620. Jadi jumlahnya balance. Ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Oktober beban perlengkapan di debit menjadi 350, perlengkapan di kredit 350. Itu dikarenakan pada neraca saldo beban perlengkapan 500 dikurang 200 menjadinya 350. Terus pada tanggal 31 Oktober pendapatan terima di muka di debit 2.000. Terus pada pendapatan jasa pembuatan web di kredit menjadi 2.000. Itu awalnya tuh pendapatannya itu 4.000, terus dikurang 2.000, terus menjadinya 2.000. Terus di debitnya ditambah menjadi 7.620, terus di kreditnya 7.620. Itu terus balance ya. Pada pertemuan ketujuh, metode garis lurus, umur ekonomisnya 4 tahun, nilainya 1.000, nilai sisanya 40. Nilai dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Jadi 1.000 dikurang 40 dibagi 4 sama dengan 240. Jadi 240 dibagi 12 itu dikarenakan satu tahun itu ada 12 bulan, jadinya 20. Di sini saya akan menjelaskan buku besar setelah update. Di sini saya akan mengambil contoh piutang usaha yang awalnya 5.000, terus penyesuaiannya piutang usahanya di debit, terus saldo akhirnya bertambah menjadi 10.000. Terus pada perlengkapan juga saldo awalnya kan 550, terus ada penyesuaiannya di kredit 350, terus saldo akhirnya menjadi 200 dikarenakan debit ketemu dengan kredit. Saya di sini akan menjelaskan neraca saldo setelah update. Di sini saya akan masukkan kas di debit 4.670 didapat dari buku besar setelah update. Terus piutang usaha di debit sebesar 10.000 didapat dari buku besar setelah update di saldo akhirnya. Terus pada perlengkapan 200 di debit itu dapat dari buku besar, dan seterusnya
seperti kayak akumulasi depresi peralatan kantor 20 di kredit itu dapat dari buku besar setelah update, dan utang usaha di kredit sebesar 1.500 itu dapat juga dari buku besar setelah update. Terus semuanya ditambah, debit tambah dengan debit, kredit tambah dengan kredit, hasilnya di debit 68.790 dan di kredit 68.790 dan hasilnya balance. Di sini saya akan menjelaskan tentang worksheet. Di worksheet itu ada neraca saldo sebelum penyesuaian, ada penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Di sini pada kas di neraca saldo sebelum penyesuaian kan di debit 46.700. Terus di penyesuaiannya tidak ada, langsung masuk ke neraca saldo setelah penyesuaiannya di debit 46.700. Terus piutang usaha neraca saldo sebelum penyesuaiannya di debit 5.000. Terus setelah penyesuaiannya di debit 5.000. Terus neraca saldo setelah penyesuaiannya di debit menjadi 10.000 dikarenakan ditambah sama-sama di debit gitu. Terus pada perlengkapan neraca saldo sebelum penyesuaiannya 550, penyesuaiannya di kredit 350. Pada neraca saldo setelah penyesuaiannya menjadi 200 di debit dikarenakan kredit bertemu dengan debit itu dikurang. Itu dan terus ditambah neraca saldo setelah sebelum penyesuaiannya ditambah menjadi di debitnya 63.620 dan di kreditnya 63.620 balance. Terus pada penyesuaiannya 7.620 di debit dan di kredit 7.620 balance. Badan neraca saldo setelah penyesuaiannya di debit 68.790, di kredit 68.790 balance. Terus pada laporan laba rugi itu itunya ditambah semua. Ini pada pendapatan jasa pembuatan software kan neraca saldo penyesuaiannya di kredit 12.300. Jadi pas neraca saldo setelah penyesuaiannya di kredit 12.300, pada laporan laba rugi diletak pada kredit 12.300. Terus pada pendapatan jasa pembuatan web neraca saldo sebelum penyesuaiannya di kredit 29.000. Setelah penyesuaiannya itu 2.000 di kredit. Itu karena sama-sama di kredit ditambah neraca saldo penyesuaiannya menjadi 36.000. Pada laporan laba rugi letak di kredit 36.000. Terus pada beban peliputan profil bisnis neraca saldo sebelum penyesuaiannya di debit 1.840, di penyesuaian tidak ada, neraca saldo setelah penyesuaiannya 1.840 di debit. Terus taruh di laporan laba rugi di debit 1.840. Terus dijumlahkan di debit 7.990, di kredit 48.300. Dikarenakan itu tidak balance jadi 48.300 dikurang 7.990 menjadi 40.310. Terus 40.310 ditambah 790 menjadi 48.300 di debit dan di kredit 48.300 di kredit, jadinya balance. Pada laporan posisi keuangan juga gitu, yang kas jadinya di debit 46.700 dan seterusnya juga gitu. Nanti dijumlah di debit 60.800 di debit dan di kredit 20.490. Terus 60.800 dikurang 20.490 menjadi 40.310. Terus 40.310 ditambah 20.490 menjadi 60.800 di kredit dan di debit 60.800, jadinya balance. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Pada laporan perubahan modal, modal 16.820, terus ada ditambah laba rugi bersih 40.310, terus dikurang price 1.800, jadi totalnya 55.330. Pada laba rugi ada pendapatan dan beban. Terus pada pendapatan jasa pembuatan software dan pendapatan jasa pembuatan lain ditambah menjadi 48.300.
Terus pada beban semuanya ditambah menjadi 7.990. Terus laba bersihnya pendapatan dikurang beban menjadi 40.310. Ini pada laporan posisi keuangan ada aset lancar dan ada aset tetap. Di aset lancar ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa kendaraan dibayar di muka, dan sewa peralatan dibayar di muka. Itu ditambah menjadi 58.000. Di aset tetap ada peralatan kantor dan akumulasi dari prestasi peralatan kantor. Itu ditambah menjadi 980. Terus aset lancar ditambah aset tetap menjadi totalnya tuh 58.980. Terus ada liabilitas lancar dan ada ekuitas. Di liabilitas lancar ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang harus dibayar di muka. Yang harus dibayar itu di total menjadi 3.650. Terus ekuitas ada cuma satu, 55.330. Terus liabilitas lancar ditambah ekuitas menjadi 58.980. Karena hasilnya dua-duanya sama, terus dia itu hasilnya balance. Sekian dari penjelasan UTS akuntansi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.